Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang tentunya akan memberikan pemahaman dan kemudahan kepada teman-teman untuk menyelesaikan atau memahami komponen-komponen serta hal-hal yang mendasar pada penelitian. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak terpisahkan, bahkan hal ini sangat lumrah tentunya bagi mahasiswa yang berada pada rumpun eksak, misalnya engineering dan sebagainya. Dia akan kental atau bahkan sangat bersentuhan dengan apa yang kita sebut dengan statistika. Nah, saya mencoba sebuah ilustrasi. Pernahkah kita sedang mengendarai kendaraan, kemudian kita mengalami kemacetan, dan pada saat yang sama tentunya kita mulai memikirkan ada berapa banyak pengguna kendaraan bermotor, ada berapa banyak pengguna kendaraan bermobil dan kendaraan-kendaraan lainnya. Dan pada saat yang sama, karena kita mengalami kemacetan, itu kita mempertanyakan apa yang menjadi faktor utama dari kemacetan ini. Apakah banyaknya kendaraan, ataukah manajemen rekayasa lalu lintas yang bermasalah, ataukah bahkan luas jalan atau lebar jalan yang tidak memadai dengan kapasitas volume kendaraan yang ada. Nah, kita sering mempertanyakan itu. Nah, proses kita mempertanyakan antara melihat gambarannya serta menarik kesimpulan, itu yang kita sebut dengan statistika. Nah, selanjutnya apa itu statistika? Nah, prinsip dasar atau metodologi statistika itu punya peran yang sangat-sangat penting dalam menjawab pertanyaan seperti jenis dan berapa banyak data yang perlu dikumpulkan. Kita akan berbicara tentang statistika ketika kita berbicara tentang jenis dan banyaknya data yang perlu dikumpulkan. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang statistika diperlukan untuk menjawab bagaimana seharusnya kita mengatur dan menginterpretasikan data. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menganalisis dan menarik kesimpulan dari data. Dan yang terakhir, bagaimana kita menilai kekuatan kesimpulan dan mengukur ketidakpastiannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan yang kita sebut dengan statistika. Nah, jadi secara mendasar, statistika sebagai sebuah mata pelajaran, dia menyediakan serangkaian prinsip metodologi yang gunanya untuk merancang pengumpulan data, meringkas dan menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan atau yang kita sebut dengan generalisasi. Nah, sebelum kita melakukan satu bentuk statistik, hal yang mendasar atau dua konsep dasar yang saya sebutkan yang menjadi input dari satu model statistik itu bagaimana kita mengumpulkan populasi dan sampel. Nah, teman-teman bisa baca pada slide ini, tapi secara mendasar bahwa ketika kita berbicara tentang populasi dengan sampel, jadi
populasi itu kalau saya coba ilustrasikan, dia keseluruhan unit atau data. Jadi cakupannya lebih luas. Sementara sampel dia berada pada lingkup populasi. Jadi hubungannya seperti ini. Populasi dan ini sampel. Kenapa ini penting? Karena dua hal ini, populasi dan sampel, yang nantinya akan digambarkan. Dalam hal ini populasi dan sampel itu menjadi data, dia yang akan digambarkan dan dia yang akan diinterpretasikan. Maka dua hal ini sangat penting sebagai input untuk melakukan statistik. Nah, sehingga tujuan statistik kalau kita melihat pengertian-pengertian sebelumnya, itu yang pertama, dia dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi dari analisis informasi yang terkandung dalam data sampel. Jadi sekali lagi, statistik itu kita tidak bisa melakukan kalau kita tidak punya populasi dan sampel yang ditentukan, karena dua hal ini yang menjadi input untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, yang kedua, tujuan statistika itu untuk merancang proses dan tingkat pengambilan sampel, sehingga pengamatan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan yang valid. Dan yang terakhir, desain proses pengambilan sampel itu sekali lagi dia merupakan langkah yang penting. Desain yang baik untuk proses pengumpulan data memungkinkan kesimpulan efisien untuk dibuat, dan seringkali dengan analisis yang langsung. Jadi jika data atau sampel, saya sebut saja sampel, yang dimasukkan itu bagus, maka outputnya juga akan valid. Begitupun sebaliknya, jika sampel yang digunakan, mohon maaf, itu sampah, maka data-data yang dihasilkan juga akan terkesan seperti sampah kalau bahasa penelitiannya itu tidak valid dan tidak bisa digunakan. Nah, saya mencoba menggambarkan sebuah ilustrasi ya, untuk memahami apa sih hal yang fundamental yang kita pelajari pada statistika, sehingga ini memudahkan teman-teman. Tadi saya mencoba membuka dengan satu ilustrasi bahwa dalam satu wilayah atau satu keadaan tertentu, kita sedang berkendara di satu jalan. Anggaplah ini kita sebagai pengendara. Nah, saat terjadi kemacetan, karena kemacetan disebabkan dengan berbagai macam kendaraan. Anggaplah X itu kendaraan bermotor, yaitu kendaraan bermobil, Z kendaraan selainnya. Nah, pada saat yang sama ketika kita mengalami kemacetan, kita akan bertanya, berapa jumlah kendaraan yang ada di sini yang menyebabkan kemacetan. Maka pada saat yang sama ketika kita ingin melihat berapa banyak, maka kita berbicara tentang persentase kendaraannya. Kita ingin melihat persentase kendaraan, misalnya X, Y, dan Z. Persentase kendaraan ini kita mencoba menggambarkan apa yang kita gambarkan, data-data tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita mencoba menggambarkan data, karena kita melihat satu kegiatan atau satu kendala, yaitu kemacetan, kita akan bertanya di antara data-data itu,
apa yang menyebabkan kemacetan pada wilayah ini. Maka kita dari data X, Y, dan Z, karena kita ingin melihat faktor penentu yang menyebabkan kemacetan, maka kita mencoba menarik kesimpulan. Kita mencoba menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, sehingga yang pertama dan yang kedua inilah inti dari mengapa statistika itu dibutuhkan. Statistika memiliki dua komponen. Yang pertama, dia berusaha melakukan penggambaran terhadap data, besaran persentase. Misalnya teman-teman pada penelitian itu terkadang melihat besaran mean atau rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Itu yang kita sebut sebagai statistik deskriptif. Karena kita mencoba menggambarkan data. Tetapi ketika kita mencoba melakukan penarikan kesimpulan, misalnya dari data X, Y, dan Z, yang mana paling signifikan, yang mana punya korelasi, ya, yang mana punya hubungan dan sebagainya, itu kita mencoba menarik kesimpulan data. Jadi kita tidak hanya menggambarkan, tetapi kita menarik kesimpulan data. Seperti contoh tadi, kita ingin menganalisis faktor yang menjadi penentu dari kemacetan tadi. Maka kita mencoba menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena tersebut melalui populasi dan sampel yang kita telah tentukan. Seperti ini. Populasi ini. Oke, sehingga penarikan kesimpulan pada statistika itu yang kita sebut statistik inferensial. Jadi secara umum statistika membahas dua hal. Kalau yang pertama dia deskriptif, itu hanya menggambarkan. Yang kedua dia menyimpulkan, inferensial. Jadi ketika teman-teman memiliki satu penelitian dan mencoba menggambarkan berapa banyak, berapa persen, dan berapa rata-ratanya, berapa median, modus, dan standar deviasinya, kita akan berbicara tentang statistika yang sifatnya deskriptif. Tetapi ketika kita mencoba dari data-data yang sudah kita gambarkan, kita ingin melihat pola hubungan, seberapa valid dia, seberapa signifikan dia berpengaruh terhadap variabel-variabel dari populasi dan sampel yang telah ditentukan, kita masuk pada wilayah inferensial. Maka sekali lagi, ketika kita berbicara tentang statistika, dia mencakup dua hal yang fundamental. Yang pertama, dia berbicara tentang hal-hal untuk menggambarkan atau deskriptif. Yang kedua, dia berfungsi untuk menyimpulkan, yang kita sebut sebagai inferensial, penarikan kesimpulan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sebagai dukungan untuk pengembangan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen tentang hal-hal yang ingin teman-teman ketahui, dan saya akan coba bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.